Halo Sobat Elik, balik lagi bareng gue Alki dari Indoride. Dan kali ini kembali kita kolaborasi dengan Elik untuk membahas salah satu topik yang sangat penting di bulan ini teman-teman. Karena bulan ini ya kita tahu sendiri bahwa di bulan ini adalah bulan puasa. Dan ini sudah memasuki minggu ketiga dari bulan Ramadan. Nah, gue tahu banget nih kalau buat teman-teman di bulan Ramadan itu pasti udah keinget-inget sama yang namanya mudik. Nah, kali ini gue pengen tune up dan pengen servis motor gue. Sekaligus nanti kita akan ngobrol-ngobrol nih sama salah satu bengkel rekomendasi dari Elik, yaitu di Si Tepat Digital Motoshop. Nah, seperti apa persiapan gue nanti untuk membawa motor gue untuk riding, mudik. Nanti banyak sekali info-info yang menarik buat kalian ikutin. Yuk, tonton terus. Nah teman-teman, servis motor di saat bulan Ramadan itu sebaiknya jangan mepet-mepet, karena kita perlu cek kan keseluruhan dari kondisi motor kita, terutama untuk pengeremannya. Nah, kali ini gue mau ngecek motor gue ya, untuk pengereman dan juga CVT dan segala macamnya, untuk kita gunakan nanti di mudik Lebaran tahun 2024. Langsung aja kita mau masuk untuk reservasi dulu ya. Halo Mbak, ya selamat siang. Saya mau ngecekin motor saya Mbak, bisa nggak? Oh, boleh. Nah di sini ada promo apa aja nih Mbak? Boleh di-share nggak? Nah kalau untuk promonya kita banyak untuk dari harga di 250.000 jadi 125.000 aja. Oke. Dengar-dengar di sini ada jual produk Elik juga ya? Ada. Kita untuk pengereman kita ada produk dari Elik juga. Thank you ya Mbak ya. Mbak, Iya, sama-sama. tapi saya mau ngobrol buat tips-tips di mungkin ada pimpinan bengkelnya atau siapa gitu. Kita mau ngobrol tipis-tipis lah mengenai tips-tips riding di saat bulan puasa ya. Tepatnya sebelum Lebaran gitu. Oke. Boleh nggak Mbak? Boleh. Siapa kira-kira saya boleh dikenalin nggak Mbak? Ada kita namanya Pak Endro. Ada Pak Endro, Ya. kayak tahu tuh nama Pak Endro tuh teman-teman ya. Langsung aja kita cek ya. Tadi kita diperbolehkan untuk ngobrol sama salah satu yang paham banget teknis tentang motor di bengkel Si Tepat ini. Buat teman-teman yang pengen tahu seperti apa sih sebenarnya persiapan yang hakiki untuk mudik di bulan puasa ini dan menyambut Lebaran, langsung aja kita cek yuk. Katanya ada di dalam. Selamat siang Pak. Selamat siang, Ini Gimana ternyata Mas? ini Indoride ini. Pak Endro. Wah Pak, ini teman-teman kalau yang tahu ini dulu bagian technical dari AHM ya Pak ya. Sekarang ternyata ketemu lagi di Si Tepat Digital Motoshop ya Pak. Oke. Wah pas banget nih ketemu sama Pak Endro. Pak, saya boleh tanya-tanya nggak sih Pak sedikit aja Mengenai apa? soal, ya saya tanya-tanyanya bukan soal motor Honda pokoknya Pak. Oh, Saya ya. pengen tanya soal bagaimana tips gitu ya untuk riding, terutama untuk mudik nanti Pak. Untuk mudik. Boleh Pak ya? Boleh. Boleh, nanti sambil kita lihat pengerjaan motor saya seperti apa. Oke. Oke, Ya. siap-siap. Jadi kali ini udah sama Pak Endro, Iya. jadi kita dapat kesempatan yang luar biasa nih, ketemu sama Pak Endro lagi. Iya. Dan kebetulan sekarang motor kita juga beda Pak, bukan Honda ini Pak. Nggak apa-apa ya Pak ya? Karena gimana Pak, di sini terima semua motor? Terima semua. Terima semua Bahkan ya? sampai motor listrik ya. Motor listrik juga ada nih teman-teman. Sambil di servis aja motor saya. Tadi kan saya ambil paket yang full keseluruhan tuh. Ya. Lagi ada promo di sini apa ya? Betul. Di harga berapa itu tadi Pak? Yang tadinya di 250. 250 sekarang jadi 125. Jadi 125. Jadi Ya. kalian udah bisa dapat servis keseluruhan dan ceknya Pak ya. Bener, cek 20 poin cek. 20 poin cek. Gratis itu. Kalau menurut Pak Endro gimana sih tanggapan mengenai mudik naik motor Pak? Ya, pada intinya mudik naik motor itu boleh-boleh aja. Boleh. Ya, dengan catatan adalah motornya benar-benar yang sehat. Harus dipikirkan juga mengenai safety-nya, cara berkendara motor yang baik. Oke, Gitu. oke. Jadi dengan fisik maupun pengendara maupun motornya pun dalam keadaan sehat. Sehat ya. Sehat. Nah, kalau memang nantinya kita bilang, oh pulang mudik tidak boleh naik motor, ternyata juga masih banyak yang naik Iya, motor, iya, ya kan? benar. Seperti itu. Cuma kalau kita di sini di bengkel ya menyarankan adalah baik pengendaranya maupun motornya harus dalam keadaan sehat. Dan juga Betul. mungkin diperhatikan juga untuk kapasitas ya Pak. Betul, kapasitas. Boleh di-share nggak Pak, kapasitas tuh biasanya kan banyak banget nih Pak. Dan Saya lihat bawa. sampai bawaan itu sampai naruh kayu lagi Betul, gitu segala macam ya. betul. Menurut Pak Hendro gimana dari bengkel Si Tepat nih? Ya,
Sebenarnya kalau umpama kita memang niat mudik naik motor, itu tadi safety pertama yang utama. Baik, Yaitu baik, ya umpama cuma kapasitasnya cuma untuk 2 orang, ya 2 orang aja, tidak perlu ditambah-tambah banyak-banyak. Karena itu nanti mempengaruhi kenyamanan, ya kan, kestabilan seperti itu nantinya. Ya. Oke, siap. Ini ya jadi note juga penting buat teman-teman supaya tidak overload dan tetap dalam kondisi yang prima, baik motor maupun untuk pengendaranya gitu Pak ya. Lalu Pak, ini yang gak kalah menarik Pak. Untuk sebelum mudik itu sebenarnya hal-hal penting apa saja yang harus dicek Pak? Ya, untuk mau mudik pertama sepeda motor harus dicek secara keseluruhan. Oke, baik. Ya, Kayak kan? saya. Ya, Kayak saya. Oke. Mas ya, Ya, secara ya. keseluruhan, terutama di bagian sasis, di bagian elektrik dan maupun di bagian engine-nya. Oke. Contohnya umpama di bagian sasis, berarti rem itu perlu dicek. Oke, I see, Ya kan? Terus kemudian bannya itu juga perlu dicek. Kemudian kestabilan stang kemudinya juga perlu dicek, ya. Seperti itu. Kemudian kalau di bagian kelistrikannya ya sistem lampu-lampu, starter, semuanya itu perlu kita cek apakah dalam keadaan benar-benar sehat. Baru ke bagian engine-nya. Nah, engine-nya, oli mesin jangan sampai lupa. Gitu kan ya. Kemudian kalau motor-motor matic yang sekarang ini berarti bagian CVT-nya perlu dicek mengenai CVT, apakah kotor atau apakah ada yang sudah out. Kemudian ada di bagian injeksi maupun di bagian throttle body atau di bagian pembakarannya. Berarti sekitar keseluruhan lah ya Pak ya, kalau bisa dicek ya, dan itu juga jangan sampai teman-teman lewatkan gitu. Makanya kalau di sini kan ada beberapa pengecekan tuh, nanti kayak di motor saya dilihat ya ada apa aja yang kira-kira bisa kita servis, itu nanti masuk ke paket yang servis lengkap tadi ya Pak ya. Nah Pak, kan banyak nih Pak yang worry Pak ya, gimana nanti kalau misalnya saya udah ngecek nih ternyata di tengah jalan itu ada trouble misalnya. Nah itu kira-kira dari si tempat sendiri ada bengkel di mana aja gitu. Misalnya ya udah servis lengkap tapi ternyata lupa ganti kampas rem elik misalnya kayak gitu. Nah itu bisa servis di mana tuh Pak? Kalau umpama di Setepat, karena di Setepat ini baru ada beberapa cabang, di antaranya Bekasi, Jakarta, Jogja, sama di bagian Denpasar. Jadi kalau memang nantinya posisinya ada di Jogja, kita bisa langsung menghubungin di bagian cabang-cabang yang ada di Jogja. Gitu. Kalau umpama ada di Denpasar, kita juga bisa langsung ada. Berarti kalau ada yang mudik sampai Jogja atau lewat di Jogja atau sampai Bali bisa Pak ya? Oke. Ini menarik nih Pak. Berarti sebenarnya disarankan tapi dalam kondisi yang memang benar-benar harus bagus dulu kondisi motornya Pak ya. Sebelum berangkat cek terlebih dahulu itu supaya tidak terkendali ada masalah seperti tadi. Pak, seandainya nih ya, ini kan kita udah namanya udah servis tapi kita nggak tahu ya di tengah jalan misalnya ada apa gitu ya. Sebenarnya penanggulangan apa nih Pak? Kalau misal dari pengalaman Bapak sendiri riding gitu ya, hal-hal untuk penanggulangan apa sih atau apa sih yang perlu kita ketahui sebelum kita berjalan jauh gitu? Itu kira-kira ada apa aja dari segi ridernya ya Pak ya? Kalau sebelum perjalanan jauh, pertama motor dipastikan dulu ya. Kayak tadi ya. Seperti tadi. Terus kemudian beberapa kali kita sudah coba, ya kan? Motornya sudah coba, pasti benar-benar motor ini sudah siap dalam kondisi baik. Itu. Kalau dari orangnya sendiri gimana nih Pak? Dari orangnya yang pasti orangnya udah memang benar-benar siap untuk perjalanan jauh ya, keluar kota, gitu. Jadi jangan sampai belum mempunyai pengalaman untuk jalan, itu juga perlu diwaspadai. Karena jalan di kota sama jalan di luar kota itu berbeda. Betul. Nah, yang pasti surat-suratnya juga Pak ya, perlu dilengkapi juga. Benar. Jangan sampai nanti pajaknya kemana tahu gitu kan, STNK-nya hilang ya kan. Di tengah jalan kita nggak ada yang tahu ya Pak. Oke. Berarti memang secara motor yang paling penting apa ya, kita cek dulu. Dan yang pastinya teman-teman nambahin dikit, kalau paling penting itu sebenarnya kan ya tadi kita cek semua termasuk di pengereman. Betul. Gitu. Pak, ada tips khusus nggak untuk pengereman itu kira-kira kita perlu seperti apa sih? Sebenarnya pada saat kita berkendara, pengereman yang benar adalah dua-duanya.
Dua-duanya. depan dan belakang. Oke, baik. Gitu. Ya kan, depan dan belakang secara bersamaan. Oke. Gitu. Makanya kan ada beberapa motor yang mempunyai GPS ya. Oh ya, Gitu. ya, ya, Karena ya. khawatirnya kebanyakan dia menggunakan yang sebelah kiri. Oh, Nah, oke, gitu, oke, sebelah oke. kiri aja. Tapi sebenarnya sebelah kiri, depan pun juga Kan coba ikut ini ya. Oke. Seperti Jadi itu. ya ini karena dulu sempet lama di Honda Bapak ya, itu namanya ngomongnya CBS tuh. Ya ABS juga sebenarnya oke juga. Oke, Tapi ABS juga. kalau yang standar pun teman-teman kayaknya sih oke juga ya Pak. Bener. Yang penting adalah pengeremannya. pengeremannya Ya. secara bersamaan. Oke. Ya. Oke, Pak, boleh di-share lagi nggak Pak? Kira-kira kalau dari si Tepat sendiri pernah ada pengalaman apa nih dalam selama ini gitu ya? Ya. Terutama dalam soal servis motor untuk mudik di bulan Ramadan. Ada nggak sih yang unik-unik gitu ya, yang permintaan dari konsumen si Tepat sendiri Ya. gitu Pak? Pertama adalah banyak sekali orang yang datang ke sini untuk servis. Di antaranya servis CVT-nya CVT, dan throttle body. Itu paling Oke. banyak itu, ya kan? Terus kemudian ban. ban, Nah, bannya pasti mereka pilih bannya yang lebih baik. lebih baik, Nah, lebih baik ya kan, lebih bagus, lebih baik ya. Itu yang dia akan cari. Karena jalan jauh. Jalan jauh, itu ya, dia ya. meyakinkan wah kalau mama dipakainya akan nyaman, akan Akan enak. nyaman. Nah, seperti Ya, itu. ya, ya. Kemudian baru bagian yang di rem. Rem Oke. baik kampas remnya maupun minyak remnya. Jadi jangan Oke. lupa minyak rem itu juga harus diganti. Nah. Jadi jangan sampai nanti minyak rem kampas remnya diganti, Minyaknya minyak remnya nggak enggak. diganti. Pertanyaan saya berapa kilometer sekali kalau Ya, kampas rem? sebenarnya di minyak rem itu digantinya setiap 2 tahun sekali. 2 tahun sekali. 2 tahun sekali. Kilometer kira-kira berapa Pak? Kilometer kalau mama kilometer sekitar 20.000 sampai 30.000 lah. 20.000 sampai 30.000 amannya ya Pak ya. Tapi ya kalau emang kalian udah nggak punya riwayat, baiknya Ya. diganti. Di sini bisa Pak? Bisa. Oh ya, ntar sekalian aja kali teman-teman kita ganti juga untuk minyak remnya. Ya, betul. Sekalian ya. Ya. Oke Pak, ini kan sekalian Pak, karena ini lagi di channelnya Elik, gitu. Kita pengen ngasih tahu juga nih kalau menurut Bapak, kira-kira kampas rem Elik itu gimana menurut Bapak? Memang kampas rem Elik Kita ini buka. bagus sekali. Terus ya. Ya kan? Lebih pakem dia. Oke. Ya Pak ya. Lebih baik dia seperti ini. Dan Kalau digunakannya akan lebih nyaman. lebih nyaman ya. Gitu. Dan kalau kita lihat memang kan ini terbuat dari bahan yang non asbestos, teman-teman. Jadi dia juga secara penggunaan bisa lebih aman Pak, buat harian. Tidak bersifat karsinogen. Betul. Karena asbes kan karsinogen Ya. gitu. Oke, jadi ini recommended nih Pak, dan bisa ditemukan di sini. Bisa. Bisa ya. Nanti teman-teman langsung aja kalau mau itu main Bisa. ke si Tepat, tanya kampas rem Elik sekalian servis di Betul. sini. Di Mantap. cabang-cabang pun juga ada. Siap, ada ya. Ya. Oke, siap. Gitu. Thank you Pak. Kita packing lagi buat dipasang di motor gua. Ya. Oke teman-teman, akhirnya si Lexi udah selesai di servis ya. Tadi kita sudah servis semuanya, paket lengkapnya. Dan tadi temenin juga sama Pak Hendro, kita sambil banyak ngobrol-ngobrol ya. Ya, betul. Dan terakhir Pak, saya pengen tanya, ini kan setelah di servis kayak gini, pastinya teman-teman juga pengen tahu, kira-kira servis itu sebenarnya sebelum Lebaran, baiknya itu hamin berapa sih Pak, Ya. supaya aman gitu? Jadi sebenarnya kalau menghindarin kadang-kadang kan rame Mas ya. Betul. Nah, bengkel pada rame itu akan lebih baik itu 10 hari sebelum Lebaran bisa jadi. Oke. Ya kan? 10 hari sebelum Lebaran kita sudah melakukan servis, itu akan lebih enak. Jadi kalau memang ada beberapa spare part yang ternyata ada yang kurang atau harus mencari lagi waktu. Ada Misalnya, spare time-nya, teman-teman. seperti itu. Ya, Sehingga ya, ya. mudik bersama dengan menggunakan sepeda motornya bisa terlaksana. Ya. Gitu, ya. Oke. Nah, Ya itu sebenarnya saran aja sih. Cuma kalau dari si Tepat sendiri sampai hamin berapa buka Pak? kita pun di malam Lebaran pun masih buka. Malam takbiran dung buka. Ya. Wih, berarti masih bisa teman-teman mepet-mepet waktu. Ya. Habis buka puasa masih bisa. Masih buka, ya. Jadi buka Keren, keren. puasa kita masih buka. Masih. Tapi Lebarannya libur. Lebarannya kita libur. Setelahnya berapa harinya? 3 hari. 3 hari setelahnya baru Ya. masuk lagi gitu. Oke, Ya. siap. Terima kasih Pak atas sharing-sharingnya. Saya terima kasih banyak. Ini mungkin bisa berguna buat teman-teman, dan jangan lupa Ya. untuk servis bisa kemana Pak? Bisa ke Jakarta, si Tepat, ya kan, di Jakarta, Bekasi, kemudian di Jogja,
dan di Bali. Oke, untuk lengkapnya nanti mungkin bisa lihat di website atau di websitenya Instagramnya, Ya. Si Tepat Digital Motoshop ya. Digital. Oke teman-teman, terima kasih banyak Pak Endro. Mungkin satu lagi Pak, saya pengen tanya 3 kata tentang Elik. Ya. Mungkin boleh nggak Pak disampaikan? Oke, mengenai Elik adalah kampas rem yang bisa digunakan lebih pakem, ya kan, lebih nyaman, lebih bagus. Oke, pakem, nyaman, bagus, mantap. Ya. Ya teman-teman ya. Silakan kalau yang mau nyari-nyari Elik bisa main ke sini untuk melakukan keseluruhan ya. Ya. Cek keseluruhan dan juga ganti kampas rem Elik di sini. Oke, terima kasih teman-teman udah nonton. Sampai bertemu di video selanjutnya. Hati-hati buat kalian yang mau mudik lebaran dan jangan lupa untuk servis dulu motor kalian sebelum berangkat mudik ya. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu di video selanjutnya.